70% tugas teknis digital marketing sudah diambil alih oleh AI. Nah, kalau AI bisa bikin ads, copy, dan desain dalam waktu 5 detik, kenapa loker digital marketing makin membludak ya? Ayo kita bahas. Oke, selamat datang di Upskilling with Maxi Academy. So ya, kembali lagi di segmen kita setiap hari Jumat ya. Jadi ada yang baru nih, kita sekarang lagi bersama dengan Minmax Cika. Perdana ya, jadi langsung munculnya di Upskilling with Maxi, dan kita di sini bakal bahas tentang digital marketing dan sebagainya. Karena mungkin Cika bisa menjelaskan background-nya, dia sebagai apa. Halo Legends, kenalin aku Cika. Di sini aku juga sebagai Minmax ya. Aku di sini social media specialist di Maxi Academy. So, background aku mungkin aku sudah berkecimpung di dunia social media ini sekitar mungkin 3-4 tahun begitu. Kalau Kak Cika nih punya pengalaman apa kira-kira ya di bidang AI kalau untuk sosmed? Maksudnya kayak satu pengalaman yang paling berkesan, yang paling memorable lah ya, yang pernah dipakai. Oke, sebenarnya kalau misalnya memorable, terlalu ini ya Kak, terlalu specifically gitu kan. Tapi aku selalu menggunakan AI ini setiap hari, di setiap pekerjaanku aku selalu menggunakan AI. Jadi aku sudah sangat bersahabat gitu dengan AI. Jadi memang setiap aku bekerja, setiap aku ingin melakukan aktivitas, setiap ingin brainstorming, aku selalu menggunakan AI di semua kesempatan begitu. Jadi memang sudah sangat terbiasa begitu dengan AI gitu kan. Oke. Jadi sangat Maxi sekali gitu ya. Kalau kita di Maxi kan memang AI powered company ya. Jadi semua employee, semua orang di sini harus bisa pakai AI. Nah, ini nih, kalau misalnya dari kita tahu ya, dulu skill pakai alat itu mahal. Jadi kalau misalnya kita tahu kayak orang-orang yang bisa videografi gitu ya, atau misalnya bisa bikin snapgram story yang bagus saja harus punya HP iPhone gitu ya. Jadi kayak seakan-akan untuk produce sesuatu, terutama kita ngomong content creating, bersosial media yang tanda kutip bisa dapat quality yang bagus, itu pasti kita harus punya alat yang mahal. Betul, Kak. Mengeluarkan uang yang mahal. Nah, tapi sekarang itu orang-orang itu udah nggak terlalu relevan lah ya kalau kita bilang ya. Sekarang pakai AI semuanya bisa generate video yang bagus, bisa nge-HD-kan video dan sebagainya. Terutama sekarang AI tools yang language model kayak ChatGPT itu kan semuanya pada pakai itu gratis juga. So jadi, tapi yang jadi problem adalah karena semuanya itu gratis, bisa dipakai sama semua orang, akhirnya semua orang nggak tahu juga cara pakainya. Benar. Yang proper lah ya, jadi kayak gimana cara pakai yang proper. Nah, kira-kira menurut Kak Cika nih, kenapa ya orang-orang itu akhirnya kan semua orang akhirnya bisa bikin konten gitu ya, semua orang bisa bikin skrip, semua orang bisa generate video dan sebagainya, tapi lama-lama itu jadi polusi. Betul ya. Kayak ya kalau kita tahu banyak konten-konten viral yang nggak mendidik, banyak konten yang nggak penting lah, jadinya kan polusi internet gitu ya. Nah, kira-kira menurut Kak Cika, pengalamannya Kak Cika gimana kalau di dunia ini ya? Pendapat dari Kak Cika gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri, aku di sini menempatkan posisiku tuh sebagai orang yang di belakang layar dan juga di depan layar ya, which is itu audience gitu. Nah, menurut aku sih untuk audiens sendiri, aku sebagai penikmat konten begitu, ketika aku melihat sesuatu yang sudah berbau AI itu jujur sangat-sangat aku skip gitu. Tapi di satu sisi aku juga sangat-sangat menikmati gitu kalau misalnya jalan ceritanya tuh enak gitu kan. Banyak banget ya video-video TikTok gitu yang sebenarnya itu tontonan anak-anak sih, tapi aku suka ngelihatnya sometimes. Konten AI itu ya, kayak kucing-kucing. Iya, yang kucing-kucing kayak gitu. Karena menurut aku tuh kayak lucu, karena biasanya itu ceritanya tuh sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Jadi kayak ya sebagai hiburan aku melihatnya gitu. Coba kalau misalnya udah menyentuh ranah-ranah yang membutuhkan trust gitu, kayak udah
apa ya udah sangat-sangat asli banget nih, kayak udah kelihatan banget manusianya gitu. Kayak aku ngerasa itu sangat-sangat enggak banget ya menurut aku gitu sebagai penikmat gitu. Nah sementara untuk sebagai orang yang di balik layar, yang aku bilang tadi, aku juga menggunakan AI di setiap pekerjaanku. Aku merasa sangat-sangat terbantu di satu sisi, tapi di satu sisi yang lain itu buat aku juga block idea gitu loh Kak, paham gak sih? Jadi kayak sometimes karena AI itu sangat-sangat membiasakan dirinya dengan kita kan. Nah, sementara di satu sisi ketika kita membutuhkan ide yang baru, ketika kita membutuhkan brainstorming yang harusnya menjadi teman gitu, tapi AI ini sangat-sangat tahu kebiasaan kita dan dia akan mengulang hal tersebut gitu. Jadi kayak satu sisi ya untuk apa aku menggunakan dia begitu. Iya, betul. AI. Jadi di satu sisi itu AI itu memang memudahkan kita ya. Tapi tanda kutip itu juga jadi zona nyaman yang akhirnya itu bisa blocking ideas-nya kita. Benar. Itu saya juga ngalamin sih, kayak kadang itu original content yang emang murni creativity itu jujur sekarang tuh saya susah gitu loh buat mikir sendiri. Karena day to days life-nya ya, work-nya kayak dari workflow saya itu kebanyakan karena banyakan generate pakai AI ya. Jadi kayak branching dari ide-idenya saya itu jadi akhirnya kurang. Karena ya satu konten misalnya saya punya ide satu, saya suruh AI buat generate-kan ke beberapa hal gitu ya, ke beberapa ide yang lain. Cuman akhirnya kan ya karena saya nggak kebiasaan lagi buat branching lagi gitu ya dari ide yang saya punya, saya nggak kebiasaan melatih otak saya untuk memikirkan turunannya dan sebagainya. Akhirnya jadi malas mikir gitu loh. Akhirnya jadi cuman mikirnya ide gede doang. Akhirnya dalam perintilannya, dalam apa ya tanda kutip detailsnya itu akhirnya jadi kurang. Nah jadi namanya gitu ya, itulah kalau kita ngomong day to day-nya ya untuk masalah konten dan untuk di kerjaan. Nah tapi kita punya fakta lagi kalau misalnya AI itu ya itu tadi, kalau kita bilang AI itu bisa bantu kita dalam mengerjakan banyak hal, tapi dia tuh nggak bisa kayak manusia gitu loh. Benar. Tetap nggak punya empati, dan dia strateginya itu juga ya udah by data gitu kan. Ya udah by knowledge-nya dia yang ada di internet, udah itu aja. Secara originalitas, secara naluri humanisnya itu kan kurang banget tuh. Jadi kayak seakan-akan ya kalau misalnya kita bilang AI itu ya mesin, beneran mesin yang bisa cetak, misalnya ya kayak kamu mau cetak brosur gitu ya. Jadi AI itu bisa cetak brosur paling cepat. Nah, tapi yang tahu caranya brosur ini, bukan caranya ya. Brosur ini buat dikasihkan ke siapa, terus bahasanya seperti apa, itu kan manusia. Tetap harus manusia yang mikir kan. Jadi AI-nya cuma buat produce doang. Benar-benar. Nah, kalau dari Kak Cika selama pakai AI nih punya problem nggak dalam brainstorming selain itu tadi? Oke, of course aku sering banget mendapatkan kendala-kendala ya dalam menggunakan AI gitu ketika aku mengerjakan pekerjaanku, khususnya as a social media specialist gitu kan. Kita kan benar-benar harus melek banget ya dengan kondisi yang terjadi di dunia maya dan juga di di daerah sekitar gitu. Nah sementara kan AI itu tidak sebegitu up to date-nya kan Kak. Kayak apa yang terjadi barusan kayak gitu. Mungkin dia akan menerima informasi karena kan dia akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber itu baru beberapa hari kemudian. Jadi dia tidak se-up to date itu gitu ibaratnya. Nah, sementara masifnya penggunaan sosial media itu kan kayak kejadian yang baru aja terjadi setengah jam yang lalu, 1 jam yang lalu ya bisa aja udah diketahui oleh banyak orang kayak gitu. Betul. Sehingga ketika kita mau riding the wave ke hal tersebut gitu, kita nggak bisa menggunakan AI, kita tidak bisa meminta bantuan dia begitu. Jadi di situ sangat challenging sih untuk untuk bisa tetap masuk ke dalam informasi tersebut, ke dalam konteks tersebut tanpa menggunakan AI gitu. So ya itu jadi challenge kita as a digital marketer juga gitu, karena
ada fase atau ada masa kita tuh benar-benar tidak bisa memanfaatkan AI, karena kalau misalnya kita memanfaatkan AI dan dia tidak tahu konteksnya dan kita pure hanya menggunakan itu bisa jadi bumerang untuk kita. Itu bisa jadi bisa jadi permasalahan baru ke kita, karena kita benar-benar tidak menyaring, kita hanya menggunakan informasi yang dia sediakan, dan mungkin informasi itu sangat-sangat tidak menyentuh misalnya kita bahas lah, let's say kita bahas isu sensitif yang terjadi kayak gitu kan, yang ada di Indonesia gitu atau mungkin di daerah sekitar kita, dan kita tanya misalnya ke AI karena kita mau riding the wave gitu kan, dan saat itu AI tidak tahu apa yang terjadi gitu, sehingga bisa saja dia menyaring informasi yang lain kayak gitu, dan kita yang tidak sesuai konteks ini bisa aja jadi serbu masa gitu, karena dulu kan ibarat kata gitu ya, peribahasa zaman dulu, mulutmu harimaumu gitu kan, sekarang ketikan kita yang jadi harimau kita gitu, jadi itu bisa menyerang balik ke kita. Jadi emang sangat susahnya di situ sih untuk untuk bisa masuk ke dalam sosial media, dunia maya yang semuanya tuh belum diketahui juga tentang AI sama AI kayak gitu sih Kak. Yang aku rasain gitu. Mungkin kalau Kak Jose ada nggak? Kalau dari saya sendiri ya, kurang lebih sih pengalamannya kita ya bersama sih selama pakai AI ya. Jadi ya kalau sepengalaman ya, kalau saya lihat juga di realitanya itu ya itu lagi kembali kalau misal karena sekarang itu zaman semakin mudah, bikin skrip tuh jadinya gampang, produce konten juga semakin gampang, ada auto ngedit itu juga paling gampang gitu ya. Jadi akhirnya itu karena eksekutor ini kita jarang pegang, akhirnya itu bikin kadang ya kreativitasnya kita jadi kurang. Jadi banyak kalau kita bilang marketer itu jadinya males gitu ya. Marketer itu jadinya males. Jadi udah percaya aja sama AI, dibikinin kayak gini, video kayak gini dan sebagainya. Dan yang jadi miss-nya mereka itu adalah ya mereka secara eksekusi dimudahkan oleh AI, tapi mereka di atas juga nggak mikirin apa-apa. Pokoknya mereka mikirnya ya udahlah pokoknya bikin konten yang cepet gitu aja kan? Pokoknya ya kejar KPI aja lah aku ya. Jadi quantity aja padahal nggak ada kualitinya nggak gitu ada kan. kualitinya. Konten tuh akhirnya jadi meaningless lama-lama kalau kita lihat ya. Semakin gampang orang bikin konten, semakin banyak konten yang tanda kutip sampah lah ya, karena nggak ada strateginya, nggak tahu ini konten ini hasilnya bikin apa. Dan jujur ya, di Maxi Academy pun kadang saya juga ngerasa ada beberapa konten juga yang meaningless gitu ya. Kadang bukan karena secara strateginya mungkin kadang saya udah mikirin, tapi secara eksekusinya orang yang eksekusi itu nggak punya pandangan yang sama gitu loh dengan saya. Makanya akhirnya kontennya nggak bisa punya pesan yang sama gitu loh, karena kita nggak bisa satu pemikiran kayak gitu. Jadi ya aslinya AI itu nggak bisa nggak bisa menggantikan peran marketer ya. Kalau kita tahu kalau misalnya AI dulu gembor-gembornya bakal mengambil kerjaan manusia dan sebagainya, itu nggak akan mungkin bisa. Karena lebih ke perannya manusia aja yang berubah. Dari dulunya yang semuanya harus eksekusi sendiri gitu ya, sekarang harus naik level tuh. Ya nggak bisa kita selalu jadi eksekutor. Namanya zaman semakin canggih ya, semua orang nggak akan mau jadi eksekutor aja. Jadi akhirnya lebih ke arah strategisnya kan. Kalau kita sebagai marketer, mau jadi IT, mau jadi apapun ya memang sekarang dituntutnya lebih ke arah strategis daripada menjadi eksekutor. Ya, kemarin aku sempat bahas juga sama Kak Kesia kan. Nah itu makanya tentang desainer pun itu juga nggak bisa jadi eksekutor terus ya. Itu beneran keganti sama AI juga. Kalau bisanya cuma eksekutor kan. Jadi ya hal-hal yang nggak bisa diambil sama AI itu pasti tentang intuisi, empati, sama community, atau misalnya kalau kita bilang sosial lah ya. Jadi AI itu nggak mungkin bisa tukar pikiran lah sama AI satu sama lain, nggak bisa gitu loh. Mereka ya udah by data yang diupload ke internet. Ya kita bilang language model. Jadi ya yang punya community bisa sharing pengalaman dan sebagainya, terus juga punya empatinya yang lebih humanis, itu tetap manusia. Manusia benar.
Jadi kalau misalnya dari Kak Cika punya nggak tips nih kira-kira gimana caranya buat digital marketer junior terutama ya. Sekarang kan udah ya kalau bisa kita dibilang ya kan kalau saya terus Kak Cika ini kan kita dibilang junior ya nggak junior sih tapi dibilang senior juga enggak tapi kita kan middle ya kita tengah-tengah ya. Nah, punya tips nggak kira-kira buat yang baru bener-bener terjun ke digital marketing dan ya junior di dunia yang serba terpapar oleh AI ini punya tips nggak biar bisa survive? Oke, Kak, benar. Untuk teman-teman digital marketing yang mungkin baru banget gitu kan, mencemplungkan diri ke dunia ini gitu, jangan menutup diri dari AI of course, karena kalau misalnya kita menutup diri dari AI ya of course kita akan digantiin gitu kan sama AI. Tapi yang mungkin aku akan kasih tahu adalah jadiin dia asisten kamu gitu, jadiin dia teman berpikirmu gitu. Tapi kamu jangan telan mentah-mentah informasi dari dia kayak gitu, karena yang tadi dibilang sama Kak Jose, AI itu tidak punya empati, dia nggak punya intuisi seperti manusia, ya dia mesin gitu kan. Mungkin teman-teman yang sangat sering menggunakan AI ataupun juga bukan digital marketer yang tapi juga sering menggunakan AI gitu, pasti kita sering buat prompt yang kayak buat ini lebih humanis gitu, tapi di satu sisi hey aku adalah mesin gitu, gimana aku membuat ini menjadi lebih manusiawi. Nah itu perannya kita gitu, di situ kita harus idea kita juga harus main di situ, yang namanya juga orang kreatif berarti pemikiran juga harus kreatif kayak gitu. Jadi jangan telan mentah-mentah, jangan jadiin dia sebagai yang mengeksekusi semuanya kayak gitu, karena ya akan jelek gitu, kayak kita nggak akan punya value sebagai digital marketer gitu teman-teman. Nah kemudian juga selanjutnya mungkin aku bisa sampaikan, karena tadi aku bilang jadikan dia sebagai teman kerja kamu gitu, so kamu harus banget memahami yang namanya prompt engineering gitu, karena kalau misalnya kita cuman sesimpel kita minta dia buat script atau kita minta dia buat content planning tanpa kita mengasih konteks, tanpa kita mengasih arahan, ya itu nggak akan jadi apa-apa ya gitu, itu akan jadi sampah kayak yang dibilang sama Kak Jose gitu. Kayak misalnya kita diminta sama atasan kita tugas gitu, tapi kita nggak tahu apa sebenarnya, kita nggak dikasih konteks segala macam, ya kita juga nggak bisa buat apa-apa kan, kita akan membuatnya tidak maksimal gitu. Nah begitupun juga dengan AI. So be kreatif, walaupun kita cuma membuat prompt aja harus benar-benar detail, karena ya kedetailan itu yang akan membantu kita nantinya kayak gitu sih Kak. Dan yang terakhir adalah jadiin dia sebagai mesin kamu, jadiin dia sebagai teknisi kamu, tapi kamu adalah ownernya dia gitu. Kamu yang paham dia, bukan dia yang paham kamu gitu, sehingga kamu yang harus ngasih penjelasan yang detail ke dia. Kamu juga harus pahami dia begitu kan, karena kamu adalah ownernya. And dia akan bekerja untuk kamu, karena kamu owner, kamu yang take decision, kamu yang menentukan semuanya gitu. Baru kamu akan menjadi digital marketer yang tidak akan tergerus oleh AI gitu teman-teman. Bagus. Nah itu ya coba di notes ya teman-teman ya, yang baru mau masuk sebagai digital marketing gitu ya, terutama yang baru di tahun pertama atau masih baru ikut teman-teman yang baru lulus batch bootcamp misalnya ya dari Maxi atau dari kelas-kelas yang lain, mungkin bisa dicamkan ini ya buat teman-teman. Jadi ya itu sih mungkin dari saya juga, ya kita balik lagi yang tadi saya bilang, kalau misalnya zaman dulu itu kan kalau kita lihat namanya di satu hierarki perusahaan, atau misalnya kita bilang digital marketing lah ya, itu kan ada namanya low level execution dan juga ada high level strategy ya kalau kita bilang. Jadi emang ada yang tugas teknis dan ada juga tugas strategis. Kalau misalnya dulu mungkin kalau kita tahu yang ngerjain tugas eksekusi itu ya sesuai job desk-nya, misalnya copywriter gitu ya, desainer gitu, atau misalnya videographer, video editor kayak gitu-gitu. Nah itu kalau dulu di level execution ya, sebelum ada AI ini mungkin dulu dibayar mahal gitu ya. Dulu dibayarnya mahal dan orang-orang ya udah happy aja dari eksekutor gitu ya. Tapi
dengan dunia yang sekarang udah semua AI itu bisa mengerjakan tugas-tugas low level execution. Akhirnya hierarki manusia kan harus pindah tuh, harus ngungsi untuk ke atas kan. Jadi ya kita harus bisa jadi marketer yang punya high level strategy. Betul banget. Jadi mau kita punya, maksudnya base-nya kita emang sekutor, tapi tetap kita harus punya pikiran yang lebih ke strategi, lebih ke atas, gimana cara kita bisa positioning brand, gimana cara kita bisa nyusun customer journey-nya seperti apa, negosiasinya kayak gimana, maintain relationship dengan partner ya, sebagai marketer kan kayak gitu. Terutama ya kalau kita bilang marketer itu yang paling kebanyakan ya, itu yang paling miss itu kadang mereka nggak menempatkan diri sebagai konsumen. Iya, bener banget. Ya kan? Ya kayak kalau kalian terus-terusan menempatkan diri sebagai yang jualan terus nggak sebagai konsumen ya akhirnya kalian nggak bisa mengenali psikologisnya konsumen kalian gitu kan. Nah jadi kalau misalnya agak tricky ya kalau kita di dunia marketing itu kita juga harus sebagai apa ya psikolog ya. Kita harus juga jadi psikolog gitu. Kira-kira kalau kita punya produk A B caranya jualinnya gimana mau nggak ya kita harus nempatin diri. Kalau misalnya saya dikasih produk ini saya ditawarin produk ini kira-kira saya mau apa enggak, kira-kira saya juga mau repeat order enggak, kira-kira saya tertarik nggak nonton konten yang kayak gini, saya tertarik buat ngechat apa enggak, kayak gitu-gitu. Jadi ya harus tahu social proof-nya gimana, dapat kepercayaan ya dari konsumennya seperti apa. Terus gimana cara kita bisa storytelling sebagai marketer ya, harus bisa storytelling dan juga cognitive bias ya bilang ya. Jadi cara gimana harga dan apa ya kalau kita relevansi dan harga ini harus seimbang. Jadi gimana consumer itu kalau misalnya kita bilang di Maxi ini saya jual bootcamp, kita di sini bootcamp 5 juta, tapi 5 juta itu worth it nggak? Worth it-nya seberapa? Jadi kan kalau dia itu di Maxi jualan bootcamp 5 juta dengan harga yang tanda kutip dibandingkan bootcamp lain kita ya termasuk lebih murah lah ya. Tapi dengan garansi kita pasti kasih kalian untuk career placement, kalian pasti dapat kerja, kalian pasti dapat magang, dan itu rata-rata semuanya paid. Tapi ya itu kembali lagi sama memang ke consumer-nya seperti apa ya, talent-nya seperti apa. Tapi kita di sini bisa janjiin kalian untuk dapat kerjaan dengan 5 juta, investasi 5 juta lah ya kita bilang. Apalagi kalau kita di sini kan nggak harus kalian bayar 5 juta, ada kalian juga bisa ikut ASE, bisa dengan biaya yang kayak cicilan dan sebagainya dan macam-macam ya kayak gitu misalnya kayak gitu. Benar-benar. Jadi ya kalau kita tahu ya, jadi AI itu nggak akan pernah bisa gantiin manusia. Tapi manusia yang pakai AI itu bakal gantiin kalian. Benar. Gitu jadi ya. Jadi kayak gitu. Kira-kira ada closing statement nggak dari Kak Cika? Kalau dari aku mungkin teman-teman digital marketer kayak gitu ataupun siapapun yang menggunakan AI ataupun yang tidak tertarik dengan AI sepertinya harus tertarik ya teman-teman karena ya seperti yang kita udah bahas dari tadi gitu kan teknologi akan selalu berubah kayak gitu akan orang semakin pintar ya teman-teman kan AI ini juga dibuat sama orang gitu kan orang semakin pintar semakin banyak pengetahuan semakin ingin berinovasi that's why kita juga harus berinovasi dengan teknologi yang udah ada kayak gitu toh juga AI ini kan dibuat untuk mempermudah manusia gitu bukan untuk menggantikan manusia jadi kita harus benar-benar pintar untuk menggunakannya sebelum kita digusur abis nih sama AI ini toh juga yang mungkin aku bisa sampaikan juga jangan takut untuk menunjukkan ketidaksempurnaan kalian gitu teman-teman sebagai orang kreatif gitu karena kreatif itu tidak ada batasnya dan AI sangat terbatas karena dia hanya menampung informasi dari sumber yang ada gitu sementara kita orang kreatif ide tidak punya limit jadi gunakan ide kalian sebebas-bebasnya gitu jangan terpaku hanya sama AI dan ya gunakan AI sepintar mungkin dengan kreativitas yang kalian punya itu gitu dan
jangan ragu untuk menunjukkan ketidaksempurnaan, karena ini balik lagi ke trust ya Kak, karena orang-orang aku melihatnya dan aku juga menempatkan gitu, ketika kita melihat sesuatu yang terlalu sempurna kan jadi kurang percaya nggak sih, kayak kurang yakin nggak sih, karena kalau misalnya kita gunain AI ini kayak tolong buatin sale diskon or something gitu, dia akan buat yang benar-benar sempurna, yang benar-benar orang mau, yang benar-benar orang butuhin. Sementara kita yang ngelihatnya kok murah banget ya, kok ini banget ya, kok itu banget ya. Sementara kalau misalnya kita ngelihat suatu brand, suatu barang yang punya harga yang mungkin sedikit lebih tinggi, kita akan lebih percaya dengan harga barang tersebut karena kita yakin kualitasnya lebih gede gitu. Jadi ya untuk teman-teman jangan malu untuk menunjukkan ketidaksempurnaan ya, being natural aja kayak gitu, jangan terlalu sempurna banget gitu karena orang tidak akan percaya nantinya. Begitu sih Kak dari aku. Ya kalau kita juga lihat kecenderungan konten ya, kita kalau balik ke konten-konten di sosial media sekarang kan semuanya nggak sempurna. Mesti yang justru yang viral, yang gampang di komen sama orang itu kan konten-konten yang lebih amatir kan, yang bener-bener kayak relate gitu loh. Kebanyakan tuh bahkan ya udah langsung rekam pakai HP kah atau apakah, jadi nggak proper editing dan sebagainya. Itu kan beda banget kayak kalau kita bilang 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kalau kita tahu konten-kontennya semuanya yang harus perfect, yang profesional ya kalau di bidang video dan lain-lain. Jadi ya udah, buat teman-teman di sini, jadi jangan lupa ya kalau misalnya baru berkecimpung awal jadi digital marketer ya, itu cari konsumen kalian itu punya psikologinya seperti apa gitu ya, pelajari psikologi konsumen kalian. Dan yang pertama pasti ya cari relevansi, maksudnya relevansi ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Semakin relate, semakin lebih dekat, semakin merakyat ya, kita bilangin ya. Semakin merakyat itu pasti semakin disukai sama consumer kayak gitu. So jadi kayak gitu aja ya untuk upskilling Maxi kita pada hari ini. Terima kasih Kak Cika sudah datang di sini. Terima kasih. Jadi segitu saja. So aku bilang Maxi Academy, salam magang maksimal. Tapi kok magang lagi ya? Kemarin nggak apa-apa sih, kita magang dulu aja. Oke, aku bilang Maxi Academy, salam magang maksimal gitu ya. Oke, Maxi Academy, salam magang maksimal. Goodbye.